Pernahkah kamu merasa bahwa dunia sedang berlari kencang sementara kamu hanya berdiri diam di tempat yang sama? Saat kamu membuka ponsel di tengah malam, tiba-tiba muncul kabar tentang teman lama yang baru saja naik jabatan, atau seseorang yang seangkatan denganmu yang sudah memiliki bisnis yang mapan. Rasanya seperti ada beban berat yang tiba-tiba menghimpit dada. Sebuah perasaan tidak cukup yang membuatmu mempertanyakan semua usaha yang sudah kamu lakukan selama ini. Kita sering lupa bahwa apa yang kita lihat di layar itu hanyalah potongan kecil dari sebuah cerita yang sangat panjang. Kita melihat puncak gunung yang indah, namun mengabaikan jurang yang dalam dan badai yang mereka lalui untuk sampai ke sana. Perasaan panik ini sebenarnya bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang terjebak dalam sebuah ilusi yang membuatmu merasa kecil, padahal kamu sedang bertumbuh dengan caramu sendiri. Kita sering terjebak dalam kesalahan logika yang sangat melelahkan, yaitu membandingkan proses internal kita yang berantakan dengan hasil eksternal orang lain yang sudah dikurasi. Di dalam kepala kita tahu betapa sulitnya bangun pagi, betapa seringnya kita gagal, dan betapa kacaunya rencana yang kita susun. Kita melihat semua kepingan puzzle yang pecah dalam hidup kita sendiri. Namun, saat kita melihat orang lain, kita tidak melihat kepingan yang pecah itu. Kita hanya melihat gambar utuh yang sudah mereka bingkai dengan rapi dan dipajang di etalase digital. Ini adalah perbandingan yang tidak adil, karena kita membandingkan dapur kita yang penuh asap dengan ruang tamu orang lain yang sudah tertata rapi dan harum. Media sosial menciptakan sebuah standar baru yang sebenarnya semu. Kita terpapar pada apa yang disebut sebagai highlight reel, sebuah gulungan cuplikan momen terbaik dalam hidup seseorang. Tidak ada yang mengunggah foto saat mereka menangis karena tekanan kerja, atau saat mereka merasa hampa meskipun memiliki banyak pencapaian materi. Secara psikologis, otak kita cenderung melakukan bias konfirmasi. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, dan dalam hal ini, kita hanya melihat keberhasilan orang lain untuk memvalidasi rasa takut kita bahwa kita adalah orang yang paling lambat. Kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa orang lain lebih hebat, tanpa mencari bukti bahwa kita pun sebenarnya sudah melangkah maju. Keresahan ini seringkali muncul bukan karena kita tidak memiliki apa-apa, tetapi karena kita terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain. Kita mengukur nilai diri kita menggunakan penggaris milik orang lain, yang tentu saja tidak akan pernah pas karena setiap orang memiliki ukuran dan waktu tumbuh yang berbeda. Ada rasa sakit yang tersembunyi dalam setiap perbandingan, yaitu hilangnya rasa syukur atas kemenangan-kemenangan kecil yang sudah kita raih. Kita lupa bahwa berhasil bangun dari tempat tidur saat sedang merasa hampa adalah sebuah kemenangan besar. Namun kita menganggapnya tidak berarti karena tidak terlihat seperti pencapaian besar di LinkedIn. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan lari dengan satu garis finish yang sama. Kita semua berada di lintasan yang berbeda, dengan rintangan yang berbeda, dan tujuan yang juga berbeda. Rasa panik itu sebenarnya adalah bisikan agar kita kembali melihat ke dalam, bukan terus-menerus menatap keluar. Bayangkan sebuah malam yang sunyi, di mana satu-satunya cahaya yang menerangi wajahmu adalah layar ponsel. Kamu mulai menggulir beranda Instagram atau LinkedIn tanpa tujuan yang jelas, namun tiba-tiba jempolmu terhenti pada sebuah unggahan. Seorang teman lama, yang mungkin dulu duduk di kelas yang sama denganmu, mengunggah foto kantor barunya atau pencapaian bisnis yang terlihat sangat gemilang. Seketika itu juga, suasana hatimu berubah menjadi mendung. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul, sebuah pertanyaan yang menghantui pikiranmu tentang apa yang salah dengan jalan hidupmu. Kamu mulai menghitung tahun-tahun yang telah berlalu dan merasa bahwa kamu telah membuang banyak waktu. Kamu merasa seperti tertinggal jauh di belakang, sementara orang lain sudah berlari menuju garis finish yang tidak pernah kamu temukan. Dalam keheningan itu,
Kamu mulai mengingat kembali semua kegagalanmu. Kamu mengingat malam-malam saat kamu merasa tidak mampu, rencana-rencana yang hanya menjadi coretan di kertas, dan rasa lelah yang tidak kunjung hilang. Semua kekacauan internal ini terasa begitu nyata dan sangat berat untuk dipikul sendirian. Kamu kemudian membandingkan kekacauan itu dengan foto yang baru saja kamu lihat. Di sana, semuanya terlihat mudah. Senyum mereka terlihat tulus, pencapaian mereka terlihat mulus, dan hidup mereka tampak seperti sebuah rangkaian keberhasilan yang tidak terputus. Kamu merasa bahwa hanya kamu satu-satunya orang yang masih berjuang dengan hal-hal dasar. Padahal, apa yang kamu rasakan adalah respons yang sangat manusiawi. Kita semua pernah merasa kecil saat melihat cahaya orang lain bersinar lebih terang. Namun, masalahnya bukan pada cahayanya, melainkan pada bagaimana kita meletakkan diri kita di bawah bayang-bayang cahaya tersebut hingga kita lupa bahwa kita juga memiliki api kecil yang sedang kita rawat. Keriuhan di layar itu seringkali menjadi distraksi yang berbahaya. Ia menjauhkan kita dari kenyataan bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing yang tidak pernah mereka ceritakan. Kita hanya melihat hasilnya, tanpa pernah tahu berapa banjir air mata dan keraguan yang harus mereka telan sebelum akhirnya bisa mengunggah foto keberhasilan tersebut. Mari kita coba melihat ini dengan cara yang berbeda. Bayangkan media sosial sebagai sebuah etalase toko yang mewah. Pemilik toko hanya akan memajang barang-barang terbaiknya, yang paling mengkilap, dan yang paling menarik perhatian agar orang-orang terkesan. Tidak ada yang akan memajang barang rusak atau gudang yang berantakan di depan toko, bukan? Begitu juga dengan hidup manusia di dunia digital. Apa yang kita lihat adalah versi hidup yang sudah diedit, dikurasi, dan dipilih dengan hati-hati. Kita melihat hasil akhir, bukan proses yang penuh keringat. Kita melihat kemenangan, bukan kekalahan yang berulang kali terjadi di balik pintu tertutup. Jadi, ketika kamu merasa tertinggal, sebenarnya kamu sedang membandingkan realitasmu yang utuh dengan potongan kecil yang sudah dipercantik milik orang lain. Ketahuilah bahwa rasa panik yang kamu rasakan sebenarnya adalah sebuah jebakan persepsi. Kamu merasa lambat bukan karena kamu tidak bergerak, tetapi karena kamu melihat gambaran yang tidak utuh. Kamu melihat mereka sudah sampai di puncak, tanpa melihat bahwa mereka mungkin sudah terjatuh berkali-kali dan sempat ingin menyerah, persis seperti yang kamu rasakan saat ini. Saat kita menyadari bahwa etalase itu hanyalah ilusi, beban di dada kita perlahan akan terangkat. Kita mulai mengerti bahwa tidak ada hidup yang benar-benar mulus tanpa celah. Setiap orang memiliki lubang di hatinya, memiliki kegagalan yang mereka sembunyikan, dan memiliki ketakutan yang tidak pernah mereka unggah di media sosial. Kini, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua beban perbandingan itu. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Hidupmu bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kamu belajar untuk tidak menyerah pada dirimu sendiri meskipun langkahmu terasa sangat kecil dan lambat. Tidak apa-apa jika saat ini kamu masih merasa jalan di tempat, atau mungkin hanya melangkah 1 senti setiap harinya. Yang terpenting adalah kamu tidak berhenti. Ingatlah bahwa bunga tidak mekar secara bersamaan, namun semuanya akan indah pada waktunya masing-masing. Kecepatanmu bukanlah ukuran keberhasilanmu, melainkan ketekunanmu dalam menghadapi proses yang tidak terlihat oleh orang lain. Berhentilah menghakimi dirimu sendiri berdasarkan standar orang lain. Peluklah prosesmu yang berantakan, terimalah segala kegagalanmu, dan hargailah setiap usaha kecil yang telah kamu lakukan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berarti bukanlah seberapa cepat kamu berhasil, tetapi seberapa banyak kamu bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang kemarin.
Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berjalan terlalu lambat sementara orang lain sudah berlari jauh di depan? Ada rasa sesak yang muncul saat melihat notifikasi pencapaian teman lama di layar ponsel, sebuah perasaan asing yang membisikkan bahwa kamu telah tertinggal, bahwa kamu gagal mengejar sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu definisikan sendiri. Ketakutan akan keterlambatan ini seringkali datang tanpa permisi, menyusup di tengah malam saat pikiran mulai berkelana, atau muncul tiba-tiba di tengah keramaian. Kita merasa sedang berada dalam perlombaan yang tidak terlihat, di mana garis finishnya ditentukan oleh standar orang lain, dan kita merasa sedang tersesat di jalur yang salah. Akar dari rasa panik ini sebenarnya bukan karena kita benar-benar lambat, melainkan karena adanya standar sosial yang tidak tertulis. Sejak kecil, kita sering diberitahu bahwa pada usia tertentu kita harus sudah lulus, pada usia tertentu kita harus sudah bekerja, dan pada usia tertentu kita harus sudah berkeluarga. Standar ini menjadi seperti jam dinding raksasa yang terus berdetak, menekan kita untuk segera mencapai titik-titik tertentu agar dianggap berhasil oleh lingkungan. Masalahnya, standar sosial ini bersifat general dan seringkali mengabaikan realitas individu. Kita menganggap pencapaian orang lain sebagai deadline bagi hidup kita sendiri, seolah-olah jika orang lain sudah mencapai titik A di usia 25, maka kita pun harus melakukan hal yang sama agar tidak dianggap gagal. Kita lupa bahwa setiap orang memulai dari titik start yang berbeda, dengan beban yang berbeda, dan tantangan yang tidak pernah sama. Ketakutan akan keterlambatan ini kemudian berubah menjadi beban mental yang melelahkan. Kita tidak lagi fokus pada proses pertumbuhan diri sendiri, melainkan terlalu sibuk menghitung jarak antara posisi kita saat ini dengan posisi orang lain. Hal ini membuat kita sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, merasa tidak cukup, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk mensyukuri kemajuan kecil yang sebenarnya sudah kita capai. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa ada waktu yang tepat untuk segalanya, dan jika waktu itu terlewat, maka kesempatan itu hilang selamanya. Pemikiran ini menciptakan urgensi yang semu, sebuah kepanikan yang memaksa kita untuk berlari meski kaki kita sedang terluka. Kita merasa harus segera sampai, meski kita sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang sedang kita kejar. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang bagaimana kita memaknai setiap langkah yang kita ambil. Ketakutan akan tertinggal muncul karena kita melihat hidup sebagai lintasan lari yang linear, padahal hidup lebih menyerupai hutan rimba yang luas, di mana setiap orang memiliki peta dan tujuan yang berbeda-beda. Saat kita berhenti membandingkan timeline kita dengan orang lain, kita akan menyadari bahwa tidak ada kata terlambat dalam proses bertumbuh. Setiap bunga memiliki musim mekarnya masing-masing, dan begitu pula dengan manusia. Ada yang mekar di awal musim semi, ada pula yang baru menunjukkan keindahannya saat musim gugur tiba, namun keduanya tetaplah bunga yang berharga. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menghadapi ketakutan ini adalah dengan menyadari bahwa garis finish yang selama ini kita takuti sebenarnya adalah ilusi. Kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun kecuali dengan diri kita yang kemarin. Menyadari hal ini akan memberi kita ruang untuk bernapas dan mulai berjalan dengan kecepatan yang paling nyaman bagi jiwa kita sendiri. Bayangkan momen saat kamu pulang ke rumah untuk acara keluarga besar. Di tengah tawa dan aroma makanan, tiba-tiba ada pertanyaan yang masuk seperti anak panah tepat ke arahmu. Kapan menyusul? Sudah sampai mana kariermu? Mengapa belum juga mengambil langkah besar itu? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski seringkali dilontarkan dengan niat baik, terasa seperti pengingat bahwa kamu sedang tidak berada pada jalur yang seharusnya menurut standar mereka. Di momen itu, kamu mungkin hanya bisa tersenyum tipis sambil menjawab dengan jawaban yang sudah kamu siapkan. Namun di dalam hati, ada badai yang sedang berkecamuk.
Kamu merasa setiap tatapan mata adalah penilaian, dan setiap diam adalah tanda kekecewaan. Kamu merasa kecil, merasa tertinggal, dan tiba-tiba merasa bahwa pencapaianmu selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan mereka yang dianggap sukses oleh keluarga. Perasaan ini semakin diperparah ketika kamu membuka media sosial. Kamu melihat teman seangkatanmu mengunggah foto rumah baru, promosi jabatan, atau foto pernikahan yang tampak sempurna. Seketika, keberhasilan mereka terasa seperti deadline yang baru saja kamu lewati. Kamu mulai menghitung tahun, membandingkan angka usia dengan daftar pencapaian, dan menyimpulkan bahwa kamu sudah terlambat. Ada rasa malu yang tidak bisa dijelaskan saat kita merasa menjadi satu-satunya orang yang masih berjuang di saat yang lain sudah terlihat menetap. Kita merasa seperti sedang berjalan di tempat, sementara dunia di sekitar kita bergerak dengan kecepatan tinggi. Kepanikan ini bukan karena kita tidak ingin maju, tapi karena kita takut tidak akan pernah sampai pada standar yang diharapkan oleh orang lain. Kita sering lupa bahwa apa yang ditampilkan orang lain hanyalah bagian terbaik dari hidup mereka, sebuah etalase yang sudah dikurasi dengan rapi. Kita membandingkan proses kita yang berantakan di balik layar dengan hasil akhir mereka yang sudah dipoles. Ketidakseimbangan perspektif inilah yang membuat kita merasa sangat tertinggal, padahal kita hanya melihat potongan kecil dari sebuah perjalanan yang utuh. Pada akhirnya, tekanan sosial ini membuat kita lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Kita terlalu sibuk mencoba memenuhi ekspektasi dunia hingga kita kehilangan arah tentang apa yang sebenarnya ingin kita tuju. Kita terjebak dalam rasa cemas yang terus-menerus, takut jika suatu hari nanti kita akan terbangun dan menyadari bahwa kita sudah benar-benar tertinggal jauh di belakang. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam dan mari kita renungkan kembali. Bagaimana jika sebenarnya tidak ada yang namanya terlambat dalam hidup? Bagaimana jika garis finish yang kita bayangkan itu sebenarnya tidak pernah ada? Atau setidaknya tidak berada di titik yang sama untuk setiap orang? Ide bahwa hidup adalah sebuah perlombaan adalah sebuah kekeliruan besar yang kita terima tanpa bertanya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang bagaimana kita mampu bertahan dan bertumbuh dalam kecepatan kita sendiri. Ada orang yang menemukan gairahnya di usia 20 tahun, namun ada juga yang baru menemukannya di usia 40 atau 50 tahun. Apakah orang yang menemukannya lebih lambat berarti gagal? Tentu tidak, karena mereka membawa pengalaman dan kedewasaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang menemukannya lebih awal. Setiap kita memiliki garis waktu atau timeline yang unik. Ada yang harus melewati lembah kesedihan yang dalam sebelum mencapai puncak, ada yang harus mencoba gagal berkali-kali sebelum menemukan jalan yang tepat. Proses-proses yang kita anggap sebagai keterlambatan ini sebenarnya adalah masa persiapan. Mereka adalah bagian dari pembentukan karakter yang akan membuat kita lebih kuat saat akhirnya kita sampai pada tujuan kita. Ketika kita berhenti melihat pencapaian orang lain sebagai deadline, beban di pundak kita perlahan akan terangkat. Kita mulai menyadari bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi peluang kita untuk berhasil. Dunia ini cukup luas untuk menampung kesuksesan semua orang. Dan waktu bagi kita untuk bersinar tidak akan terambil hanya karena orang lain sudah bersinar lebih dulu. Mari kita belajar untuk lebih berdamai dengan kecepatan diri kita sendiri. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa melangkah 1 senti, selama kamu tidak memutuskan untuk berhenti sepenuhnya. Bertumbuh itu adalah sebuah proses, bukan lomba lari cepat. Jangan biarkan kebisingan dunia menenggelamkan bisikan kecil di dalam dirimu yang mengatakan bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin dengan segala keterbatasan yang kamu miliki. Ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini, meski tidak terlihat oleh orang lain, adalah sebuah kemenangan. Menghadapi rasa cemas, mencoba bangkit dari kegagalan,
dan tetap memilih untuk menjadi baika adalah pencapaian yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti standar sosial. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang menempuh jalurmu sendiri dengan ritme yang paling tepat bagi jiwamu. Mulai sekarang, berhentilah membandingkan halaman pertama bukumu dengan halaman terakhir buku orang lain. Fokuslah pada langkah kecilmu, rayakan kemajuanmu, dan berikan ruang bagi dirimu untuk bernapas. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, melainkan seberapa banyak kamu belajar dan seberapa utuh dirimu saat mencapai tujuan tersebut nanti. Pernahkah kamu merasa tertinggal jauh ketika melihat layar ponselmu? Melihat teman lama yang sudah punya jabatan mapan, atau kenalan yang tampak sudah menemukan semua jawaban atas hidupnya sementara kamu masih terjebak dalam kebingungan yang sama. Ada rasa sesak yang muncul secara tiba-tiba, sebuah perasaan bahwa kamu telah gagal hanya karena kamu tidak sampai ke garis finish di waktu yang sama dengan mereka. Padahal, kita sering lupa bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah hasil akhir yang sudah dikurasi dengan rapi. Kita tidak pernah melihat malam-malam penuh kecemasan mereka, atau kegagalan yang mereka sembunyikan dengan rapat. Kita hanya melihat kecepatan mereka, tanpa sadar bahwa kita sedang menghukum diri sendiri karena berjalan dengan ritme yang berbeda. Seolah-olah hidup ini adalah sebuah perlombaan lari yang harus dimenangkan dengan cepat. Kenyataannya, hidup bukanlah sebuah kompetisi dengan standar waktu yang baku. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa di usia sekian kamu harus sudah mencapai hal tertentu, karena setiap orang membawa beban dan titik awal yang berbeda-beda. Ketika kita terlalu fokus pada kecepatan orang lain, kita sebenarnya sedang mengabaikan pertumbuhan yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri, sekecil apapun itu. Kita terjebak dalam pencarian validasi eksternal, merasa berharga hanya jika pencapaian kita diakui oleh dunia atau terlihat hebat di mata orang lain. Padahal, validasi yang paling jujur adalah ketika kita bisa melihat bahwa diri kita hari ini sedikit lebih tenang, sedikit lebih sabar, atau sedikit lebih berani daripada diri kita yang kemarin. Itulah kemenangan yang sebenarnya, sebuah progres yang tidak butuh tepuk tangan orang lain untuk terasa nyata. Kemenangan kecil atau microwin seringkali terabaikan karena mereka tidak terlihat mewah. Bangun tepat waktu, mampu menahan diri untuk tidak scroll ponsel terlalu lama, atau sekadar berani memulai kembali setelah kegagalan adalah bentuk pertumbuhan. Namun, karena hal-hal ini tidak bisa dipamerkan, kita sering menganggapnya tidak berarti, padahal di sanalah fondasi kekuatan kita sedang dibangun. Ada perbedaan besar antara tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan kuat. Sesuatu yang tumbuh terlalu cepat karena dipaksa biasanya memiliki akar yang dangkal dan rapuh, mudah tumbang saat badai ujian datang menerjang. Sebaliknya, pertumbuhan yang lambat memberikan waktu bagi akar untuk menghunjam lebih dalam ke bumi, mencari sumber air yang lebih stabil, dan membentuk struktur yang lebih kokoh. Menyadari hal ini membuat kita bisa lebih berdamai dengan keadaan. Kita tidak lagi merasa perlu berlari hanya karena orang lain berlari. Kita bisa memilih untuk berjalan kaki, menikmati pemandangan di sepanjang jalan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang sadar, bukan sekadar reaksi atas rasa takut tertinggal. Seni bertumbuh dalam kecepatan sendiri adalah tentang memberikan izin kepada diri sendiri untuk menjadi manusia. Mengakui bahwa ada hari-hari di mana kita melompat jauh, namun ada juga hari-hari di mana kita hanya mampu bernapas dan bertahan hidup. Keduanya adalah bagian dari proses yang valid dan tidak ada yang perlu dipermalukan dari lambatnya sebuah kemajuan. Pada akhirnya, tujuan dari pertumbuhan bukanlah untuk menjadi yang tercepat, melainkan untuk menjadi versi diri yang lebih utuh dan sehat. Fokus pada proses bukan berarti kita tidak punya ambisi, tetapi kita hanya menggeser fokus kita dari hasil yang terlihat oleh orang lain menuju makna yang terasa di dalam hati.
Kita sering terjebak dalam siklus membandingkan bagian terburuk dari diri kita dengan bagian terbaik dari hidup orang lain. Kita melihat kegelisahan kita di tengah malam, lalu membandingkannya dengan foto liburan seseorang yang tampak bahagia di media sosial. Perbandingan yang tidak adil ini menciptakan lubang besar dalam rasa percaya diri kita, membuat kita merasa seolah-olah kita sedang berjalan di tempat sementara dunia terus bergerak maju. Rasa panik itu muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita menggunakan standar orang lain untuk mengukur keberhasilan kita sendiri. Kita merasa gagal ketika melihat orang lain sudah mencapai puncak, tanpa menyadari bahwa gunung yang mereka daki mungkin berbeda dengan gunung yang sedang kita perjuangkan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki peta hidup yang unik dengan rintangan yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Bayangkan betapa melelahkannya jika setiap hari kita harus berlari hanya untuk mengejar bayangan orang lain. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menikmati momen saat ini karena pikiran kita selalu berada di masa depan, bertanya-tanya kapan giliran kita untuk berhasil. Kelelahan mental ini seringkali justru menjadi penghambat utama yang membuat kita semakin sulit untuk bergerak maju dengan efektif. Banyak dari kita yang merasa bahwa jika kita tidak mencapai sesuatu sebelum usia tertentu, maka semuanya sudah terlambat. Ada tekanan sosial yang tidak terlihat namun terasa mencekik, yang membisikkan bahwa kita tertinggal. Padahal, tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang memang ditujukan untuk kita. Waktu setiap orang berbeda, dan mencapai sesuatu di usia yang lebih tua tidak mengurangi nilai dari pencapaian itu sendiri. Seringkali, mereka yang terlihat cepat berhasil sebenarnya sedang berjuang dengan tekanan yang sangat besar untuk mempertahankan citra tersebut. Kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan atau kepuasan batin. Ada banyak orang yang sampai di garis finish dengan cepat, namun merasa kosong karena mereka tidak pernah benar-benar menikmati proses perjalanannya. Mari kita mulai menyadari bahwa rasa panik ini adalah sinyal bahwa kita terlalu banyak melihat keluar dan terlalu sedikit melihat ke dalam. Kita terlalu sibuk menghitung langkah orang lain hingga lupa menghitung berapa banyak rintangan yang sudah berhasil kita lewati dengan susah payah. Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton bagi hidup orang lain dan mulai menjadi pemeran utama dalam cerita kita sendiri. Kini, mari kita ubah sudut pandang kita. Alih-alih mengejar lompatan besar yang melelahkan, cobalah untuk mulai merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang seringkali tidak terlihat. Cobalah untuk menulis jurnal pencapaian harian, bukan untuk pamer, tetapi sebagai pengingat bagi diri sendiri bahwa kamu sebenarnya sudah bergerak. Tuliskan hal-hal sederhana seperti berhasil bangun lebih pagi, mampu menyelesaikan satu tugas yang selama ini ditunda, atau sekadar berhasil tetap tenang saat menghadapi masalah. Ketika kita menuliskan progres kecil ini, kita sedang melatih otak kita untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menemukan kepuasan dari dalam. Kita mulai menyadari bahwa perubahan besar adalah kumpulan dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Menghargai hal kecil bukan berarti kita puas dengan mediocrity, tetapi ini adalah cara kita menjaga kesehatan mental agar tidak mudah menyerah saat jalan terasa terjal. Belajarlah untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang sudah berhasil diperbaiki dalam diri sendiri. Mungkin kamu sekarang sudah lebih bisa mengendalikan amarah, atau mungkin kamu sudah mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang merusak ketenanganmu. Hal-hal seperti ini mungkin tidak akan mendapatkan like di media sosial, tetapi dampaknya terhadap kualitas hidupmu jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan publik. Perubahan yang berkelanjutan tidak terjadi melalui ledakan motivasi yang besar namun singkat, melainkan melalui disiplin kecil yang dilakukan dengan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri. Dengan mensyukuri progres kecil, kita memberikan rasa aman bagi jiwa kita untuk terus bertumbuh tanpa rasa takut. Kita tidak lagi terburu-buru, karena kita tahu bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari bangunan besar yang sedang kita susun.
Ingatlah bahwa pertumbuhan yang paling indah adalah pertumbuhan yang memiliki akar yang kuat. Pohon yang tumbuh terlalu cepat seringkali memiliki batang yang rapuh dan mudah tumbang saat angin kencang datang. Namun, pohon yang tumbuh perlahan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperkuat akarnya di dalam tanah, sehingga ketika ia akhirnya menjulang tinggi, ia mampu bertahan menghadapi badai apapun yang menerjang. Begitu juga dengan hidupmu. Jangan merasa terancam jika saat ini kamu merasa belum terlihat menonjol atau belum sampai ke puncak. Mungkin saat ini adalah waktumu untuk memperkuat akar, memperdalam pemahaman tentang dirimu, dan membenahi fondasi mentalmu. Proses yang lambat namun berakar kuat akan membawamu pada keberhasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan, bukan sekadar kesuksesan sementara yang dipaksakan. Tidak apa-apa jika kamu harus berjalan pelan, asalkan kamu tidak berhenti. Berjalan pelan memberimu kesempatan untuk bernapas, merenung, dan memastikan bahwa arah yang kamu tuju adalah benar-benar keinginanmu, bukan keinginan orang lain. Teruslah melangkah dengan ritmemu sendiri, karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar perlu kamu lampaui adalah dirimu yang kemarin.